Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1831 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai ayat 30 di bawah perikop Ehud. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu. Maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seirah. Setelah ia sampai ke sana,
Ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu, mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu, Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika bangsa Israel kembali jatuh dalam dosa persinahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa persinahan ini diartikan dalam Alkitab itu berarti mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah yang bukan Tuhan. Itulah dosa persinahan rohani. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, dan perbuatan mereka itu, kata firman Tuhan ini, itu adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan Israel kepada Eglon, raja Moab. Israel kalah dan diperbudak oleh raja Moab selama 18 tahun. Karena Israel kalah oleh Moab, otomatis Israel harus memberikan upeti kepada raja Moab, yaitu Eglon. Israel sangat menderita di bawah penjajahan Moab. Di dalam keterpurukan mereka, Israel kemudian sadar lalu bertobat. Israel kemudian berseru-seru memanggil nama Tuhan yang kudus itu. Dan Tuhan melihat dari surga, melihat pertobatan dan kesungguhan hati Israel. Hati Tuhan luluh, dan Tuhan mengirim penolong buat Israel untuk mengangkat mereka dari keterpurukan mereka oleh karena penindasan raja Moab yang sangat kejam kepada umat pilihan Tuhan. Lihat ayat 15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan mengutus Ehud dari suku Benyamin untuk menjadi hakim, untuk menjadi penolong, untuk menjadi penyelamat bangsa Israel di zaman itu. Menariknya, Ehud ini ditulis Alkitab seorang yang kidal atau seorang yang dominan melakukan aktivitasnya dengan tangan kiri. Rupanya orang-orang pada waktu itu dominan menggunakan aktivitas dengan tangan kanan. Jadi kalau ada orang yang menggunakan tangan kiri, itu bagi orang di zaman itu masih janggal, saudara. Karena mungkin bagi orang di zaman itu seperti anggapan kita, tangan kiri itu kurang sopan. Sehingga ada saudara saya yang kidal karena dimarah orang tuanya, alhasil dia memaksa dirinya untuk menggunakan tangan kanan, padahal dia kidal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini tentang kepahlawanan Ehud dalam menyelamatkan bangsa Israel dalam penjajahan Raja Moab. Yang pertama, saudara, saya belajar begini. Ehud seorang yang kidal, yang dipakai Tuhan. Amin. Ehud seorang yang mungkin tidak diperhitungkan manusia, tapi dipakai Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara dianggap sebelah mata. Saya melihat Ehud ini, saudara lihat statusnya, dia hanya menjadi perantara. Dia hanya seorang yang disuruh-suruh, saudara. Tetapi dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia tangan kidal, mungkin dia dianggap orang yang menjadi orang nomor 2. Saudara dianggap sebelah mata, tidak diperhitungkan. Tapi saudara perhatikan, Tuhan memakai dia.
Mungkin saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini mengalami sama seperti Ehud, orang yang tidak diperhitungkan oleh sesamanya, tetapi bisa dipakai Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Ehud bisa dipakai Tuhan? Karena Ehud mau dipakai Tuhan. Amin. Ada banyak orang saudara mau dipakai Tuhan, tetapi mereka tidak memberi diri mereka dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Mereka tidak mau, mereka menolak. Padahal banyak di luar sana orang-orang yang punya pendidikan yang tinggi, punya status sosial yang tinggi, tetapi mereka tidak memberikan diri mereka untuk dipakai Tuhan. Mereka lebih senang melayani manusia, mengejar pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara, mungkin saudara berkata, waduh, saya sama seperti Ehud, saya tidak diperhitungkan, saya berlatar belakang pendidikan yang sangat rendah, status sosial di dalam keluarga kami memang betul-betul di bawah. Tapi selama saudara mau dipakai Tuhan, Tuhan akan memakai saudara dengan luar biasa, sama seperti Tuhan memakai Ehud. Amin. Ehud ini saya lihat orang yang biasa, tetapi karena dia mau dipakai Tuhan, dia yang tadinya biasa-biasa saja, akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara mau dipakai Tuhan dengan luar biasa? Amin. Haleluya. Saudara harus merespon panggilan Tuhan itu dengan berkata, saya mau Tuhan, saya siap dipakai Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya melihat Ehud seorang yang tidak diperhitungkan, seorang yang kidal, seorang yang biasa-biasa saja, tapi dipakai Tuhan karena dia mau merespon panggilan Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kebetulan saudara mendengar renungan ini. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, respon panggilan Tuhan itu dengan berkata, saya siap Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, Ehud ini pintar mencari strategi. Dia memakai kebiasaannya yang membawa upeti kepada Raja Eglon. Dia membaca situasi, bagaimana caranya masuk untuk mengalahkan musuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ehud membaca semua situasi itu dan dia mencari strategi untuk dapat mengalahkan musuhnya. Ehud tidak ujuk-ujuk langsung membunuh Eglon, tapi Ehud menyusun strategi sampai waktunya menurutnya tepat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan, ini strategi yang luar biasa. Seperti biasa, Ehud membawa upeti bangsa Israel kepada Eglon, Raja Moab. Kembalilah mereka, tapi di tengah jalan dia kembali sendiri, saudara. Saya melihat Ehud ini seorang pemberani. Amin. Karena betul, saudara, seorang yang dipakai Tuhan, Roh Kudus ada dalam dirinya, dia pasti jadi orang pemberani. Tuhan tidak memberikan kita untuk melayani Tuhan roh yang penakut. Tidak, saudara. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita akan dengan gagah berani, saudara, melayani Tuhan. Tuhan utus kemanapun berangkat. Amin. Saudara perhatikan, ketika hari Pentakosta itu terjadi, Roh Kudus memenuhi semua orang percaya. Para murid yang tadinya penakut, mereka setelah menerima Roh Kudus, mereka dengan gagah berani memberitakan kabar baik kemanapun Tuhan utus mereka. Dan benar, saudara, dari rasul-rasul itu, mereka mati syahid, mati martir semua. Mereka mati dengan luar biasa, memberitakan Injil dengan gagah berani. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan Ehud. Ehud kembali kepada Raja Eglon. Saya melihat, wah, ini sikap seorang pemberani menghadap raja sendirian. Dan dia berkata, saudara, ada pesan untuk raja.
Eglon menjawab, "Diamlah dahulu." Semua rupanya paham kalau raja sudah berkata diam dahulu, karena ini bicara rahasia. Orang-orang di sekitarnya dia, baik ajudan, pengawal, semua harus meninggalkan dia. Dan tinggallah Ehud dan Eglon. Ehud berkata, "Ada firman Tuhan buat raja." Raja Eglon berdiri. Nah, di sanalah kesempatan. Kesempatan Ehud menghunus pedang yang ada di pangkal paha kanannya dan menikam Raja Eglon. Raja Eglon mati. Saudara, menariknya di sini, kok bisa pengawal itu tidak memeriksa Ehud? Saudara, perhatikan. Tadi kita sudah belajar bahwa Ehud ini seorang yang kidal. Posisi pedang itu ada di pangkal paha kiri. Karena dia tangan kanan, dia harus menghunus. Pedang itu dia ambil dari pangkal paha kiri. Kalau pangkal paha kanan, saudara, dia nggak akan bisa cabut kalau orang biasa kanan. Nah, Ehud ini menyusun strategi ini. Dia melapisi pedangnya itu hanya sehasta, ya 25-30 cm. Kalau orang Manado bilang ini badi ini. Kalau orang Sulawesi bilang ini badi, iya kan? Dia menyelipkan di pangkal kirinya dan dia lapisi dengan kain. Dan di saat Raja Eglon berdiri, dia langsung mencabut pedang itu dan menikam di perut Raja Eglon. Dan Raja Eglon pada saat itu langsung mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Ehud sangat paham kebiasaan yang dia kerjakan dan dia pintar mencari strategi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita, hamba-hamba Tuhan itu pintar membaca situasi dan pintar mencari strategi yang tepat. Bukan untuk mencuri domba-domba gereja-gereja jemaat yang sudah bergereja, tapi kita harus pintar-pintar membaca situasi, strategi untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Saudara, jangan menangkan orang yang sudah Kristen, menangkan orang-orang yang belum Kristen, menangkan mereka bagi Kristus. Amin. Nah, kalau saudara berhasil memindahkan jemaat di gereja A ke gereja saudara, oh saudara, bukan Tuhan yang senang melihat, malah Tuhan benci dengan perilaku saudara. Dan Tuhan akan berkata, "Enyalah kamu pelaku kejahatan." Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kan terjadi, saudara, fenomena memindahkan jemaat dari gereja A ke gereja B. Saudara, kalau saudara berbuat seperti itu, mungkin benar gereja saudara banyak jiwa, tapi Tuhan benci dengan perilaku saudara. Saudara pelaku-pelaku kejahatan. Kalau saudara hamba Tuhan, pendeta, terus saudara berbuat seperti itu, saudara pelaku kejahatan. Tuhan akan berkata, "Enyah kamu pelaku kejahatan." Menangkan jiwa, masih banyak orang Kristen di Indonesia ini minoritas. Mayoritas itu yang harus kita menangkan. Bukan hanya berputar-putar di gereja A, gereja B, gereja C. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya strategi. Kita harus menyusun strategi kita untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Bukan memenangkan orang Kristen menjadi orang Kristen. Menangkan jiwa-jiwa yang sesat kembali kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu yang harus kita menangkan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Ehud tahu waktu yang tepat untuk membunuh Eglon, Raja Moab. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini Ehud, dia betul-betul pakai otak. Dia betul-betul mengerti dan paham kapan waktu yang tepat. Amin. Ada banyak orang ceroboh, saudara. Belum waktunya dia sudah beraksi. Akhirnya gagal.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ibaratkan tentara yang berencana untuk mengebom tempat musuh, tapi di sana masih ada temannya. Karena tidak pintar membaca waktu yang tepat, akhirnya yang menjadi korban temannya juga. Saudara, kita harus pintar melihat momen yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ehud tahu waktu yang tepat untuk membunuh Raja Eglon. Dan Ehud tahu waktu yang tepat untuk menyerang Moab. Ehud tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara juga harus tahu waktu yang tepat untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau saudara mau melayani Tuhan, jangan tunggu tahun depan. Sekaranglah waktu yang tepat untuk melayani Tuhan. Kenapa? Saya katakan inilah waktu yang tepat, karena Tuhan sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Ehud. Ehud seorang yang kidal, mungkin dia tidak diperhitungkan. Dia hanya seorang yang biasa bawa upeti, hanya seorang mungkin seorang upahan yang tidak diperhitungkan, tapi saudara lihat dia dipakai Tuhan. Amin. Justru dari kekurangannya Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Yang kedua kita lihat dari Ehud. Ehud pintar mencari strategi. Sampai pada akhirnya saudara, Ehud tahu mana waktu yang tepat. Kita juga harus tahu kapan kita beraksi, kapan kita melayani Tuhan, kapan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus tahu momennya, waktu yang tepat. Haleluya. Mari kita aminkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, kehidupan pribadi mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka cita diberikan penghiburan, yang hari ini berulang tahun Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Hamba juga berdoa untuk tanggal 29 Juni ini. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati perayaan hari ulang tahun yang kelima. Audio renungan pagi ini mengudara. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah apa yang kami rencanakan itu juga rencana Tuhan, dan semuanya terlaksana dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pembicara Pak Pendeta Gilbert Lemoindong. Tuhan, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, mereka yang sudah menabur, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di H-3 hari ulang tahun yang kelima renungan pagi ini mengudara. Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir bersama-sama dalam ibadah ucapan syukur. Kita akan buat KKR Debasar pada tanggal 29 Juni besok jam 5 sore. Pembicara KKR Pendeta Gilbert Lemoindong. Saudara, karena tempat terbatas, harap Bapak Ibu Saudara yang mau datang mengkonfirmasi kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dengan cara menjapri WA saya di 081337 491360. Saudara yang mau hadir, harap konfirmasi kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis, mengudara, memberkati banyak orang. Dukung pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Dan saudara yang mau menabur,
Untuk suksesnya pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa menabur di nomor rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah menabur. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.